Salam literasi. Halo, perkenalkan nama saya Yuliana SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 tahap 2 dengan LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya melaksanakan praktik PPL 1 dengan materi sumber energi kelas 10 penerapan kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Selamat siang untuk anak-anakku semua. Siang. Ya, terima kasih atas jawab dan antusias kalian dalam menyambut salam dari Ibu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, meskipun kabut asapnya ibaratnya sudah berkurang, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Karena apa? Dengan menjaga kesehatan kita bisa mengikuti pembelajaran tiap hari di sekolah, tentunya dengan kondisi badan yang fit, dan juga tentunya kita tetap semangat menghadapi segala pembelajaran untuk hari ini dan juga untuk hari berikutnya. Oke. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, silakan untuk Dewi pimpin temannya berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita sudah membahas di bab 1 itu pelajaran mengenai tentang pengukuran. Ya, pengukuran. Nah, di pengukuran itu ada namanya besaran dan satuan. Ya kan? Kemudian di besaran itu lagi dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu sendiri ada yang ingat apa saja yang termasuk besaran pokok kalau di dalam fisika? Seperti ini ya. Nah, itu pasti salah satu contohnya panjang. Ada lagi? Ada yang tahu besaran pokok? Massa. Nah, itu. Kemudian untuk besaran turunan apa? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, itu seperti apa? Salah satunya adalah kecepatan. Ayo, sekarang. Yang bisa menyebutkan lagi besaran turunan? Ada? Coba untuk yang lain, besaran turunan apalagi selain kecepatan? Mungkin lupa jawabannya. Itu ada percepatan. Kemudian apalagi? Ada usaha. Ya, ada lagi tentang energi. Nah, baik. Nah, jadi sebenarnya dari besaran turunan yang kita bahas untuk hari ini, ada satu memang yang sangat menyangkut sekali dengan bab kita hari ini. Nah, tapi alangkah baiknya kita melihat dulu ini video. Nah, di sini aku akan memberikan video pembelajaran untuk kalian agar kalian itu harapkan bisa menyimaknya dengan baik ya. Nah, ini energi merupakan kebutuhan yang hakiki bagi setiap orang saat ini. Tanpa energi, kita tidak bisa berpergian dengan kendaraan, menikmati penerangan, memasak, ataupun menggunakan peralatan elektronik lainnya. Tapi, tahukah kita bahwa sebagian besar energi yang digunakan bersumber dari energi fosil? Selama ratusan tahun, kita telah menggunakan berbagai sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Sumber energi fosil diolah menjadi energi seperti bensin, solar untuk kendaraan, ataupun batu bara untuk pembangkit listrik. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki sumber energi fosil yang bergantung pada sumber energi tersebut, terutama di sektor ketenaga listrikan dan transportasi. Bahkan lebih dari 85% sumber energi untuk pengiriman listrik di Indonesia berasal dari energi fosil. Namun penggunaan Nah, itu video singkat lagi. Sekarang itu mau bertanya tentang video ini. Kira-kira
bisa kalian ambil ataupun kalian tangkap dari video ini tadi? Silakan, ada yang bisa mengutarakan? Silakan. Mungkin bisa untuk berbagi pertanyaannya, satu kelompok ada satu. Ya, silakan untuk Raja Gita. Pertanyaannya adalah apa saja yang termasuk sumber-sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan? Baik, pendapat Raja Gita, apa saja yang termasuk energi terbarukan dan tidak terbarukan? Kemudian ada lagi, Ibu ambil 2 pertanyaan. Silakan untuk kelompok yang lain. Perkenalkan, Mas Santri dari kelompok 3. Apa yang dapat terjadi pada lingkungan apabila pemanfaatan sumber energi gas alam, batu bara, dan energi fosil atau minyak bumi dieksploitasi dengan secara berlebihan? Dampak ya, dampak yang diakibatkan oleh energi fosil kata Sawitri. Kita tahu tadi untuk energi fosil ada beberapa memang. Ada lagi satu lagi pertanyaan yang kira-kira bisa kalian tangkap dari video yang telah diputar ini tadi. Ayo, satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau mengutarakan? Ya, silakan Profen. Perkenalkan, nama saya Florencia dari kelompok 3. Pertanyaan saya, bawah sama kelompok 3. Apa tindakan yang dilakukan sebagai pelajar untuk mengantisipasi dampak buruk yang terjadi dari pemanfaatan sumber energi tidak terbarukan tersebut? Kalau tadi ada dampak, sekarang apa solusi kalian terutama sebagai pelajar untuk mengantisipasi dampak buruk yang terjadi yang diakibatkan oleh energi fosil tadi? Baik, itu 3 pertanyaan tadi ya. 3 pertanyaan yang kalian bisa simak baik-baik. Ya, pertanyaannya yang pertama, apa saja yang termasuk energi terbarukan dan tidak terbarukan? Kemudian waktunya sudah selesai ya. Nah, dimana di sini kalian sudah menulis jawaban sementara dari ketiga pertanyaan itu tadi. Tapi itu belum tentu jawaban kalian, maksudnya harus kita telusuri dulu. Nah, telusuri dulu melalui apa? Ini melalui berkelompok. Nah, dimana kalian sudah dibagi ya kelompoknya kemarin, ya kalian sudah membentuk kelompok. Maksudnya membentuk kelompok sendiri secara berkoloni ya sebelum pembelajaran masuk tadi. Baik. Nah, sudah dari kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian ya, di mana LKPD ini kalian akan mengerjakannya. Nah, untuk LKPD ini kalian nanti akan dibantu untuk lebih memperdalam lagi bagaimana solusi dan dampak dari sumber energi tidak terbarukan. Kita fokus untuk hari ini sumber energi tidak terbarukan, atau kalau dulu bahasanya adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Kalau sekarang sumber energi tidak terbarukan. Nah, jadi setelah nanti kalian membaca di sini, bentuk penyajiannya itu adalah dalam bentuk PowerPoint. Tapi mengerjakannya di kelompok karena banyak yang sudah bisa Canva, ya mengerjakan dulu lewat Canva, kasih diskusinya, kemudian nanti kirim ke WA Ibu lewat PPTX, ya atau PowerPoint. Nah, jadi
tinggal nanti Ibu buka di sini, kalian akan menampilkan hasil diskusi kalian, di mana yang kelompok yang lain akan bertanya dan kelompok yang maju akan menjawab. Ya. Nah, tapi sebelumnya ya Ibu ada yang terlewati. Ini ada namanya tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran yang kalian akan capai setelah belajar hari ini. Nah, itu yang pertama apa? Disajikan lewat informasi lewat video ini, kalian dapat mengidentifikasikan, ya, berbagai jenis bentuk energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui informasi lewat video tentang sumber energi, kalian dapat mengelompokkan sumber energi tak terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, kemudian yang ketiga, harapannya disajikan beberapa gambar tentang sumber energi tak terbarukan. Nah, kalian dapat mendeskripsikan, ya, dampak dan penggunaannya dari sumber energi tidak terbarukan ini. Kemudian yang keempat apa? Kalian mampu bekerja berkelompok secara aktif, ya, untuk dapat menyusun dan mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint. Kemudian yang terakhir yang kelima apa? Peserta didik, ya, ataupun kalian maksudnya itu mampu membuat laporan yang menarik dan kreatif. Di sini kalian sudah menyampaikan hasil kalian dalam PowerPoint dan tentunya kita ingin melihat satu persatu hasil jawaban kelompok kalian, ya. Nah, nanti prosedurnya sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Kalau satu kelompok maju, kelompok lain harus memberikan pertanyaan dan kelompok yang maju itu harus menjawab. Ya, seperti itu. Ini bisa dimulai, ya, kita mulai 5 menit lagi, ya, waktunya 5 menit lagi. Ataupun kalau ada yang sudah di kanvas bisa mengirimkan WA Ibu, ya. Nah, konfirmasi yang sudah mengirimkan. Kelompok 1? Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Nah, kelompok 4? Lagi, sedikit lagi, ya. Ditunggu karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Witri Slani selaku moderator dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi tidak terbarukan yang akan disampaikan oleh teman kami Azhara Unggul. Silakan. Masalah penggunaan pada energi tak terbarukan yang kami pilih. 1. Menggunakan sumber energi minyak bumi secara berlebihan dapat membebani sumber daya air dan oksigen kita dengan menyebabkan polusi. 2. Adapun masalah lainnya yaitu pemborosan energi khususnya bahan bakar dan listrik. Dampak penggunaan pada energi yang tak terbarukan yang kami pilih. Energi fosil yang biasa kita gunakan memiliki suhu dampak negatif bagi kelestarian lingkungan serta polusi, efek gas rumah kaca,
hujan asam, hingga pemanasan global. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut pada gambar minyak bumi: 1. Dengan melakukan penghijauan. 2. Mengurangi menggunakan kendaraan bermotor. 3. Menggunakan bahan bakar alternatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung diarahkan ke teman-temannya untuk tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, Kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan minyak bumi? Mau langsung jawab atau ditanggung dulu? Tanggung ya, kelompok 4 atau kelompok ini 3. Perkenalkan, saya Ayu dari kelompok 3 ingin bertanya, apa penyebab ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis? Sekian, terima kasih. Spesifiknya ke kelompok 4. Ini belum sudah jangan diutarakan caranya lagi, silakan. Jawaban untuk kelompok 2 yaitu yang pertama, gunakan produksi pupuknya. Yang kedua, menggunakan bahan bakar alternatif. Yang ketiga, meminimalisir penggunaan kendaraan listrik pribadi. Tanya dulu Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah jelas? yang berikutnya untuk kelompok 3 menjawab. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tidak seimbang antara kebutuhan manusia dengan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelompok 3 kelompok 3 gimana? Kelompok 3 di mana? Apakah jawaban Cukup benar ya, untuk kelompok 4 ya, kelompok 4 bertanya, nggak ada. Tidak ada. Berarti nanti wajib bertanya lagi ke kelompok lain lagi. Silakan ditutup diskusi apa pemaparannya. jika tidak ada lagi yang ditanyakan, sekian, terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ini Ibu Katasi ya, maksudnya di sini kita sudah mendengarkan pemaparan dari 3 sumber energi tak terbarukan, dari minyak bumi, batu bara, dan LNG. Nah, untuk kelompok 4, karena memang setelah ini ada post-test, makanya untuk kelompok 4 saya minta nanti menampilkannya dalam bentuk YouTube aja ya. Maksudnya pemaparannya di berupa video. Nah, kemudian kirim lagi ke YouTube. Maksudnya ini pembatasan waktu. Ya, maka setelah ini akan ada post-test. Silakan buka di YouTube. Itu ada link. Nah, silakan menjawabnya selama 5 menit. Silakan buka.
Silakan buka di grup. Itu ada link. Nah, silakan menjawabnya selama 5 menit. Silakan buka. Mungkin untuk yang belum bisa HP-nya, itu ini dulu ya, skip dulu untuk anaknya, Juliana tadi. Bisa dibuka? Ya, silakan jawab selama 5 menit dengan mengetik namanya dan mengklik jawaban pada soal itu. Silakan. Beri waktu 5 menit. Kakak bisa. Ada berapa orang yang tidak bisa? Yuliana, udah karya, ada 1 HP-nya. Oh ya. Nanti menghubungi ibu ya setelah jam ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Karena hari ini kita kebetulan ucapkan akhir, maka baiknya kita berdoa dan ingat untuk ditutupkan, ya, untuk belajar di materi energi terbarukan. Tentunya dengan materi yang berinovasi dan tentunya dengan teknologi yang lebih memakai IT yang lebih bagus lagi. Nah, untuk memimpin temannya berdoa. Persilakan, Kawitri.